Selamat bertemu kembali dalam pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Dengan materi kita adalah pengolahan bahan logam. Kebanyakan logam-logam ditemukan di alam ini dalam bentuk mineral. Komponen anorganik berbentuk kristal dari batuan yang dibentuk di kerak bumi. Mineral adalah suatu bahan yang banyak terdapat di dalam bumi, yang mempunyai bentuk dan ciri-ciri khusus, serta mempunyai susunan kimia yang tetap. Sedangkan batu-batuan merupakan gabungan antara dua macam atau lebih mineral-mineral yang tidak mempunyai susunan kimia yang tetap. Biji adalah mineral atau batu-batuan yang mengandung satu atau dua macam atau beberapa macam logam dalam persentase yang cukup banyak untuk dijadikan bahan tambang. Proses pengolahan logam atau ferro di pabrik terlebih dahulu dilakukan penggalian biji-biji besi yang berupa gumpalan tanah yang mengandung pasir, besi dalam pertambangan. Kemudian biji tersebut diangkat ke pabrik pengolahan besi untuk diproses lebih lanjut. Sebelum dimasukkan ke dalam dapur tinggi, besi tersebut diproses terlebih dahulu. Pertama, penyucian. Bahan tambang tersebut kemudian dicuci untuk memisahkan antara pasir dan bahan tambang. Kemudian setelah dicuci, kemudian dilakukan pemecahan karena biji besi ada yang berupa seperti batu, sehingga dipecah agar ukurannya sama. Kemudian dilakukan pembersihan kembali, yaitu untuk memisahkan abu-abu dan pasir-pasir dengan bahan yang akan dipakai seperti ferro. Dan kemudian dilakukan pemanggangan yang fungsinya adalah untuk memisahkan asam dari biji besi tersebut. Jenis-jenis biji besi. A. Batu besi coklat dengan unsur kimia 2Fe2O3 ditambah 3H2O mengandung kadar besi 40%. B. Batu besi merah dengan unsur kimia Fe2O3 mengandung kadar besi 50%. C. Batu besi magnet dengan unsur kimia Fe3O4 mengandung kadar besi 60%. D. Batu besi kalsit dengan unsur kimia FeCO3 mengandung kadar besi 40%. Pengolahan besi di dalam dapur tinggi. Besi diolah dari biji besi, terutama batu besi coklat, batu besi merah, batu besi magnet. Tingkat pertama adalah mereduksi biji besi menjadi logam besi. Sifat oksida besi sangat berbeda dengan sifat unsur besi. Untuk itu, zat asam yang ada di dalamnya perlu dikeluarkan. Untuk memisahkan zat asam
dari biji besi biasanya digunakan di dapur tinggi. Proses ini dikenal dengan peleburan dalam dapur tinggi. Dapur tinggi dari puncaknya diberi muatan biji besi, kokas, dan batu kapur. Kokas memberikan panas dan untuk membantu pembakaran. Dari bawah ditiupkan udara panas melalui pipa-pipa yang disebut dengan pipa tiup ke dalam dapur tinggi. Bagian biji besi yang bukan logam bersenyawa dengan batu kapur, kemudian menjadi buih logam yang disebut dengan perak. Selama pemberian panas yang merupakan proses terus-menerus, besi yang mencair turun ke dasar dapur tinggi dengan membiarkan perak terapung di atasnya. Terdapat dua saluran, yaitu saluran untuk besi cair dan saluran untuk terak. Kemudian saluran ini dialirkan ke dalam cetakan-cetakan. Balok-balok besi yang diperoleh secara demikian disebut dengan besi kasar. Besi kasar dihasilkan dapur tinggi dibagi menjadi dua golongan, yaitu besi kasar kelabu dan besi kasar putih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.